ditangkap Polres Subang pada periode Juni hingga Agustus 2025. Para tersangka ini ditangkap atas kasus narkoba dari berbagai jenis, seperti sabu, ganja hingga penyedia obat farmasi tanpa izin edar. Polisi menyita barang bukti berupa 177 gram sabu, 317,87 gram ganja kering, hingga hampir 7.000 butir obat ilegal. Seluruh tersangka kini ditahan di rutan Mapolres Subang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, seorang sopir lembaga pemasyarakatan kelas 2A di Metro Lampung ditangkap polisi lantaran menyelundupkan narkoba untuk narapidana. Pria berinisial FDS ini ditangkap dengan barang bukti 5,5 butir pil ekstasi, 9 gram tembakau sintesis, dan 11,5 gram sabu-sabu. Pengungkapan penyelundupan narkoba ke dalam lapas bermula saat pihak lapas melakukan razia di Blok A. Dari hasil pemeriksaan kamar narapidana, pihak lapas menemukan 5,5 butir pil ekstasi. Selain sabu, petugas juga menyita tembakau sintesis dan 2 buah timbangan digital. Mungkin razia sama-sama sipir, ada ketangkep, ditanya punya siapa, dikembangkan, manggil narkoba barunya itu dikembangkan lagi, dapat lagi lebih banyak. Sipirnya inisial VP, FP, 2. Saat ini Polres Metro masih mendalami kemungkinan jaringan lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh menabrak seorang siswi SMH hingga tewas di jalan lintas Sumatera pada hari ini. Pada saat kejadian, mobil dinas Polri tersebut sedang dikemudikan oleh sopir pribadi Kapolres. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Kairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda. Bukan PC Anda. Tidak ada urusan juga kalau dia orang negara, mereka terbukti bukan negara. Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Head to head bersama Elvira. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 7 malam live hanya di CNN Indonesia. Ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan untuk beri solusi bagi kehidupan. Wadah mereka Cool. Kualitasi sampai itu menghasilkan 1 kilo lebih pokok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 19 pagi. CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih di Sumatera Utara akan dibentuk 6.100 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Mobil dinas milik Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh menabrak seorang siswi SMA hingga tewas di jalan lintas Sumatera pada hari Minggu. Pada saat kejadian, mobil dinas Polri tersebut sedang dikemudikan oleh sopir pribadi Kapolres. Inilah rekaman video warga lama setelah mobil dinas Polri milik Kapolres Telepon ibu. AKBP Ari Sofandi Paloh Telepon ibu takoni. mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang siswi kelas 12. Jangan opo. Berinisial Oh, ini FA. kalau nggak mangan kan? Di dalam kota Panjembungan, Kabupaten Mandailing atau hari Mandailing. Sepeda motor mengalami rusak parah dan pengendara sepeda motor tewas di lokasi. Ditemui pada Senin siang. Di Pangendi, ada rumah.
milik Kapolres Mandailing Natal yang dikendarai oleh sopir pribadinya berinisial ya. Saat ini Brida AK telah ditahan oleh seksi propam Polres Mandailing Natal untuk dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Pihak Polres Mandailing Natal mengklaim akan memproses kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah mendatangi terbuka untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap keluarga korban. Kecelakaan yang terjadi hari Minggu kemarin dapat kami informasikan bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Bidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Terkait dengan Polres Madinah memastikan bahwasanya prosesnya akan berjalan. Dan berhasil terekam hingga tahun 2025. Aksi KDRT berawal dari cekcok rumah tangga korban dengan sang suami yang berlangsung lama meninggalkan trauma korban. Korban melaporkan kejadian ke Polrestabes Surabaya unit PPA. Korban IGF memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Mojokerto bersama anak-anaknya. Memang peristiwa itu sudah lama, tapi yang kami lakukan kepada yang wajib itu yang kami ada buktinya. Karena memang ADRT ini kan sering terjadi, jadi di luar konteks kasusnya tentunya banyak terjadi di ruang-ruang tertutup dan jarang ada saksinya. Sementara pelaku penyiraman air keras terhadap IRTK 30 tahun di Kota Pangkal Pinang disergap tim Jatantras di pinggir jalan. Dari keterangannya, polisi mendapati satu nama tersangka lain, yakni RY, remaja 16 tahun, yang turut serta dalam aksi kejahatan tersebut dan berhasil diringkus tim pusat naga di sebuah rumah. Polisi menyita kendaraan yang digunakan para pelaku serta sejumlah barang bukti yang sempat dibawa kedua pelaku di Semak-Semak. Saat beraksi, RY berperan mengendarai motor, sedangkan K yang mengeksekusi korban dengan menyiram air keras. Dari aksi kejinya, pelaku mendapatkan upah 5 juta rupiah dari orang yang diakui pelaku tidak pernah bertemu. Uang upah aksi kejahatan mereka terima via transfer. Kemudian kita lakukan pengembangan lagi, ternyata ada pengakuan dari tersangka bahwa dia telah melakukan pembakaran rumah. Rumah itu LP-nya sudah didapatkan dari kita sudah seminggu yang lalu, sehingga melakukan disitu lagi, tetapi dengan bukti yang berbeda. Yang satu yang dirawat FS dengan RY, kemudian yang dibakar rumah itu FS dengan S. Pelaku selanjutnya ditahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pengguna ruas tol Padalarang dikejutkan dengan aksi penangkapan yang dilakukan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terhadap 2 pengendara mobil sedan yang hendak masuk ke ruas tol melalui ruas tol Padalarang Timur. Sementara itu, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan modus baru penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia yang dikemas menjadi taunan. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan modus baru penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia. Ini kemas menjadi tahunan. Kepala Kantor Bea dan Cukai DIJ Bandara Sultan Gatot Subroto mengungkapkan penyelundupan tersebut merupakan jenis baru di mana narkotika tersebut disembunyikan dalam koper yang mengalami penebalan pada lapisannya dan akhirnya ditemukan 7 talenan yang berlapis kristal bening atau sabu dengan total kurang lebih 18 kg.
Diketahui pemilik akhir barang kiriman tersebut adalah H yang sudah berhasil diamankan petugas. Selain penyelundupan narkotika, Bea dan Cukai Bandara Suta juga berhasil mengamankan penumpang asal Malaysia yang membawa ketamik sebanyak 4 kg yang ilegal dikonsumsi atau diperjualbelikan secara umum di Indonesia. Dari total 6 pengungkapan, petugas Bea Cukai yang bekerja sama dengan pihak kepolisian berhasil menangkap 6 orang tersangka, yakni H, OSA, PSH, Irkan, WH, dan CH. 2 WNA asal Malaysia, 1 orang WNA asal China, dan 2 orang warga negara Indonesia. Pertama berkaitan dengan ada barang kiriman kita temukan dan sampai kami atau sabu dengan modus dimasukkan ke dalam tas tasnya ada koper dan adonan sejumlah 14,5 kg. Pengguna ruas tol Padalarang dikejutkan dengan aksi penangkapan yang dilakukan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terhadap 2 pengendara mobil sedan yang hendak masuk ke ruas tol melalui gerbang tol Padalarang Timur. Peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus tersebut tampak sejumlah kendaraan petugas memepet mobil yang dinaiki kedua pelaku saat hendak masuk ke ruas tol Padalarang melalui gerbang tol Padalarang Timur. Petugas menemukan ratusan pil indeks yang disembunyikan pelaku di bagasi mobil. Selain di gerbang tol, beberapa jam kemudian, petugas juga meringkus seorang pengemudi sepeda motor di ruas jalan raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pria tersebut pasrah saat petugas menemukan 5 kantong plastik berisi 5 kg sabu bernilai miliaran rupiah yang disembunyikan pelaku di dalam bagasi sepeda motornya. Agar dapat mengelabui petugas, pil indeks yang diketahui berasal dari Malaysia tersebut sengaja dikemas dalam bentuk kapsul untuk mudah dijual kepada konsumen. Pasupri 3 di Tres Narkoba Polda Jawa Barat Sepian kami siang menyatakan penangkapan terhadap para pelaku tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi sabu di Perang. Tersebut diketahui berasal dari Kamboja yang selanjutnya dibawa pelaku untuk diedarkan di sejumlah kawasan di Bandung Raya. Sekian itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi sabu tersebut di wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian kami akan menjadi informasi masyarakat tersebut ditemukan ciri-ciri